Perbedaan antara Tirto Jaendar muda dengan Tuan Manulang. Dari segi tahun lahir jelas lebih senior si Jaendar. Dari segi bekerja di pers lebih dulu Jaendar. Dari segi koran yang diterbitkan juga ya, walaupun itu masih di Sumatera Barat. Ya. Tapi dia orang sini, orang Mandailing. Kita menganggap ada nilai lebih dari si Jaendar muda. Tidak putus perjuangan dia ke dalam pers perlawanan dan pers yang nasionalisme. Sehingga tetap dia jauh lebih layak diangkat dan diperkenalkan secara nasional. Sejarah pers Indonesia selalu muncul lebih dahulu di kota-kota pesisir. Masyarakat Nusantara dahulu kenal surat kabar dari industri percetakan yang dibawa oleh penjajah. Di Batavia, Semarang, dan Surabaya, ketiganya adalah kota pelabuhan besar zaman kolonial, tumbuh benih pers. Disinilah koran-koran seperti The Lokomotif, Batavia The Novelle, sampai Surabaya Koran lahir sebagai koran-koran pertama. Di luar Jawa, pers juga muncul di kota-kota pelabuhan seperti Padang, Medan, Bengkulu, Makassar, hingga Ambon. Di pesisir timur Sumatera Utara dulu, sudah berkembang sebagai daerah perkebunan, terutama perkebunan tembakau. Saat Belanda masuk ke Sumut tahun 1800-an, Belanda membangun banyak perkebunan tembakau. Perkebunan ini muncul di tanah Deli, dari mulai Langkat hingga Asahan. Kota Medan kemudian tumbuh menjadi kota dagang yang sibuk. Di abad 18, 17, 18, 19, Sumatera Utara adalah pengekspor lada terbesar di dunia pada waktu itu. Dengan lahan-lahan yang sangat subur. Bahkan yang nggak boleh dilupakan, karena nanti berkaitan dengan datangnya investor Belanda, Ondernembing kemari, tembakau juga sudah ditanam dan diekspor ke Penang. Jadi saya menolak anggapan bahwa Nienhuis lah pelopor pembawa tembakau Deli kemari. Tidak, udah ada di sini tembakau. Jadi tembakau Deli itu adalah tanaman asli endemik Melayu. Nienhuis belum lahir ya pada saat tembakau sudah diekspor. Beliau adalah Profesor Ihwan Nazari, sejarawan Universitas Negeri Medan. Sepanjang karirnya, Prof. Ihwan rutin mendokumentasikan dan menuliskan sejarah perjalanan pers di Sumatera Utara. Sultan Delhi pada waktu itu melihat, wah bagus juga nih kalau ada investor datang kemari, nanam tembakau, jadi kita nggak hanya ekspor kecil-kecilan ke Penang, bisa lebih besar. Diutuslah orang yang bernama Said Bilsalgi. Jumpalah dia Said Bilsalgi dengan Nienhuis di Jember. Tuan, kalau mau nanam tembakau, kalau ada uang, ada investasi, bukan di sini tempatnya yang menguntungkan, di sana di Delhi. Nienhuis datang, dia kan nggak mau cerita dengan tanpa bukti. Keliling dia ke kawasan sekitar Medan ini. Betul nggak ini tembakau ada tanam? Dia lihat ada tembakau, memang betul. Kemudian dia tes. Wah ini bagus ini kalau nanam tembakau di sini. Kesimpulannya apa? Jadi sebelum Nienhuis datang, tembakau sudah dia lihat ada ditanam di sini. Dan Said Bilsalgi hilang namanya di dalam sejarah. Padahal dialah yang membawa Nienhuis kemari. Jumpa Sultan Delhi, saya mau investasi, oke. Silakan dikasihlah tanah di daerah Titipapan. Ada Titipapan namanya, di arah Kebelawan sana. Di situlah dia membuat eksperimen.
Panen pertamanya itu geger Eropa, dikirim ke sana. Sampel yang diperkirakan menjadi tembakau terbaik di dunia untuk cerutu. Perkembangan kota Medan ini kemudian melahirkan surat kabar pertama di Sumut, yaitu Delhi Koran, yang berarti Koran Delhi. Pada tahun 1885, koran berbahasa Belanda ini terbit 2 kali seminggu dengan oplah 150 eksemplar. Kelahiran Delhi Koran disusul The Outpost, yang berarti Pantai Timur, tahun 1895, dan The Sumatra Post tahun 1898. Koran-koran ini dijalankan oleh orang Belanda dan isinya juga tidak jauh dari seputaran perkebunan. Raden Mas Tirto Adisuryo dinobatkan sebagai Bapak Pers Nasional atas peran pentingnya mendirikan Medan Priai. Koran yang pertama terbit di Bandung tahun 1907 ini disebut sebagai Koran Indonesia pertama. Pasalnya, Medan Priai jadi koran pertama yang dikelola, diterbitkan, dan diperuntukkan untuk perjuangan masyarakat Indonesia. Namun, jauh dari tanah Jawa, ternyata ada seorang tokoh yang mendahului Tirto Adisuryo, namanya Jaender Muda, seorang Batak kelahiran Padang Sidempuan tahun 1861. Ia mendirikan Koran Tapian Nauli, koran lokal berbahasa Batak pertama, lahir di Sibolga, pesisir barat Sumatera Utara tahun 1900. Selain itu, ia juga mengambil alih Perca Barat yang terbit di Padang dari seorang pengusaha bernama Li Bian Goan tahun 1005. Jaender Muda menjadikan Perca Barat sepenuhnya dipunyai, dikerjakan, dan juga diperuntukkan untuk Bumi Putra di Sumatera Barat. Tidak hanya Tapian Nauli dan Perca Barat, terbit juga mendahului Medan Priai koran Binsar Sinondang Batak di Tapanuli tahun 1905. Surat kabar ini didirikan oleh seorang yang juga Batak bernama Manghut Hezekiel Manulang, atau biasa dipanggil Tuan Manulang. Koran ini diterbitkan sebagai corong suara masyarakat Kristen Batak melawan dominasi Zending, atau misionaris Belanda di tanah Batak. Perbedaan antara Tirto Jaender Muda dengan Tuan Manulang, dari segi tahun lahir jelas lebih senior si Jaender. Dari segi bekerja di pers lebih dulu Jaender. Dari segi koran yang diterbitkan juga ya, walaupun itu masih di Sumatera Barat ya. Tapi dia orang sini, orang Mandailing. Kemudian dari segi pers perlawanan juga dia sudah melakukan itu, perlawanan lebih dulu. Kita menganggap ada nilai lebih dari si Jaender Muda. Tidak putus perjuangan dia ke dalam pers perlawanan dan pers yang nasionalisme. Sehingga tetap dia jauh lebih layak diangkat dan diperkenalkan secara nasional. Dan kenapa Tuan Manulang begitu masuk ke dalam media, dia menjadi pers perlawanan? Ini berkaitan dengan orang tuanya yang menanamkan benih-benih perlawanan kepada Belanda, karena orang tuanya itu intel dari pasukan Singamangaraja 12 yang sangat anti Belanda. Dan salah satu yang monumental kan itu di dalam bukunya itu, dia berhasil menggagalkan Tanah Batak tidak menjadi Delhi dalam artian perkebunan, ya kan? Perkebunan sudah diserahkan sama tokoh-tokoh adat 6.000 hektar tepian Danau Toba untuk ditebangin pohon kemenyan, siap-siap dijadikan karet atau tanaman-tanaman yang pas untuk di situ. Tapi untuk industri perkebunan, Tuan Manulang melakukan perlawanan dan berhasil. Jadi lewat pers dia berhasil didengar sampai ke Gubernur Jenderal di Batavia, akhirnya membatalkan itu. Dan itu tidak belum ditulis dengan benar di dalam buku-buku standar sejarah pers yang dipakai para mahasiswa jurusan publisistik atau jurusan jurnalistik, gitu, pers perlawanan itu. Kisah Jaender Muda dan Tuan Manulang, serta bagaimana ia dinilai sebagai pelopor pers nasional sebelum Tirto Adisuryo, dapat menjadi sebuah video tersendiri. Apalagi Jaender Muda mengawali karirnya di Sumbar, bukan Sumut. Namun, keduanya patut disinggung
sebab mereka berperan besar dalam perjalanan pers Sumut di dekade selanjutnya. Sejarah perkembangan pers di Sumut sangat erat kaitannya dengan perkembangan pers di Sumbar, khususnya Kota Padang. Bahkan bisa dibilang, industri pers Sumbarlah yang memupuk lahirnya industri pers di Sumut. Di periode tersebut, kira-kira akhir abad ke-19, Padang merupakan kota dengan perkembangan industri pers tersibuk di antara kota-kota lain di Pulau Jawa. Bintang Timur, koran berbahasa lokal Melayu, yang pertama di luar Jawa, terbit di Padang tahun 1865, lebih dulu daripada koran pertama Sumut, Daily Koran. Kesadaran masyarakat lokal Sumatera Utara untuk membangun industri persnya sendiri muncul cukup terlambat. Bahkan pada tahun 1913 saja, hanya ada 2 koran di Medan. Orang Eropa, terutama kebun-kebun ini, tuan-tuan kebun ini, jumlahnya nanti secara statistik bisa dilihat, pada saat puncak-puncak kebun datang banyak sekali dan mereka menjalankan tradisi literasi di Eropa. Apa itu? Pagi-pagi bangun tidur baca koran. Kemudian itu dilihat, terus Pribumi yang sekolah membaca itu. Ya, membaca, wah dia lihat. Setelah mereka lulus sekolah tuh, wah kita bisa juga bikin surat kabar seperti ini. Jadi mulai muncullah masyarakat yang mulai cerdas dalam artian menguasai literasi pemberitaan, ya. Pemberitaan, mereka baca, oh rupanya ini ada negara, wah rupanya ada Inggris, rupanya lagi perang itu di sana, gitu. Mereka mulai baca, ya, terutama elit terdidik yang ada di Medan dan sekitarnya. Mereka inilah yang kemudian mengintip, oh rupanya kalau elit itu punya koran, harus baca koran pagi-pagi. Mereka pun mulailah baca-baca koran pagi-pagi. Dari situlah embrio munculnya keinginan untuk menerbitkan surat kabar. Lalu, bagaimana dengan daerah lain di Sumut? Surat kabar lokal pertama yang tercatat terbit di Sumatera Utara adalah Tapian Nauli oleh Dja Endar Muda tahun 1900. Koran berbahasa Batak ini beredar di Sibolga dan Tapanuli, bahkan punya agen di Batavia dan Amsterdam. Meski beredar di Sumut, Tapian Nauli dicetak di Padang, karena pada waktu itu belum ada mesin cetak di tanah Tapanuli. Perjalanan laut ke Padang lebih dekat daripada perjalanan darat ke Medan. Apabila definisi koran Sumut adalah koran yang eksklusif terbit di Sumut, maka koran berbahasa lokal pertama yang terbit adalah Perca Timur, yang berarti Timur Sumatera. Perca Timur terbit pertama kali tahun 1902 di Medan oleh seorang keturunan Jerman bernama J. Hallermann. Hallermann sendiri juga pendiri The Sumatra Post. Koran berbahasa Belanda di Medan yang terbit pertama tahun 1898. Meski dicetak oleh seorang Jerman, anggota redaksinya tenaga lokal. Perca Timur menggunakan bahasa Melayu. Ia terbit 4 halaman dengan 2 halamannya untuk iklan. Koran ini berisi kabar-kabar dari Eropa dan juga surat pembaca. Sayangnya ia berhenti terbit tahun 1912. Industri pers di Sumut cukup sepi di awal abad ke-20. Tidak banyak judul yang terbit pada masa ini, sebelum Pewarta Daily. Masih ingat dengan Dja Endar Muda? Kesuksesannya mengelola koran dari Padang membuatnya tertarik untuk menjajah daerah lain. Tahun 1906 di Kota Raja Aceh, ia mendirikan Pemberita Aceh, namun bangkrut dan tutup 3 tahun kemudian. Gagal di Aceh, Dja Endar pergi ke Medan, lalu mendirikan rumah percetakan Syarikat Tapanuli bersama pengusaha-pengusaha Batak. Rumah percetakan tua ini masih ada di Medan, tepatnya di depan bangunan bersejarah Masjid Lama Gang Bengkok, sampai sekitar tahun 2010-an, sebelum akhirnya dibongkar dan dibuatkan bangunan baru. Januari 1910, dengan bermodalkan percetakan sendiri, ia mendirikan koran berbahasa Melayu, Pewarta Daily. Meski dilahirkan dan diasuh oleh orang lokal,
Tidak sepenuhnya lokal ya, karena Jaendar Muda adalah orang Mandailing, tapi Pawarta Delhi belum berbicara tentang pergerakan menuju kemerdekaan. Oleh karena ia terbit di kota Medan, kota pusat perdagangan dan perkebunan, Pawarta Delhi lebih banyak bicara sebagai koran bisnis. Oleh karena tujuan utamanya murni bisnis, Pawarta Delhi bahkan sampai punya agen di Belanda, Belgia, dan Prancis. Tahun 1911, Jaendar Muda putus kongsi dengan Syarikat Tapanuli. Pawarta Delhi kemudian diambil alih oleh Haji Muhammad Tahir, orang kepercayaan Chong Afi, seorang pengusaha dan juga filantropis populer di kota Medan. Pawarta Delhi bertahan cukup lama hingga akhir hayatnya saat Jepang masuk ke Indonesia. Sepanjang terbitnya, ia menjadi salah satu koran paling berpengaruh di Sumut masa kolonial. Pawarta Delhi banyak melahirkan dan mendidik wartawan yang selanjutnya menjadi tokoh-tokoh pers berpengaruh, seperti Jamaluddin Adinegoro, tokoh perintis pers yang namanya kini menjadi penghargaan karya jurnalistik. Adinegoro jadi pemimpin redaksi Pawarta Delhi tahun 1938 sampai sekitar 1941. Di Medan, Pawarta Delhi awalnya tidak punya pesaing seperti ramainya persaingan koran-koran di Padang. Pesaing utamanya datang dari Pelita Andalas, lahir tahun 1911. Kemudian berubah nama jadi Andalas tahun 1913. Andalas adalah surat kabar yang sepenuhnya dikelola oleh Tionghoa, dengan T.B. Cho sebagai pemimpin redaksinya. Baik Pawarta Delhi maupun Andalas sama-sama tidak terlalu tertarik membahas keadaan masyarakat di bawah kuasa penjajah. Orientasi mereka yang sepenuhnya bisnis membuatnya menjaga jarak dengan kesadaran untuk merdeka. Benih-benih pergerakan di Sumut lewat pers baru muncul tahun 1916 lewat surat kabar yang sudah berani menggunakan kata merdeka sebagai judul korannya. Judulnya Benih Merdeka, terbit 4 kali seminggu di Medan. Benih Merdeka bahkan menggunakan slogan organ untuk menuntut keadilan dan kemerdekaan. Koran ini memberitakan persoalan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat terjajah. Sejak kelahiran Delhi Koran, terdapat 147 penerbitan surat kabar selama periode 1880 hingga 1942 di Sumut. Menurut Prof. Ikhwan, angka ini terbanyak di seluruh Indonesia. Kenapa sebuah wilayah yang dulunya perkebunan dan pegunungan, juga jauh dari Pulau Jawa, menerbitkan banyak sekali surat kabar? Antara lain seperti yang katakan di sini ada keragaman etnik sangat banyak. Pertama, heterogenitas masyarakat Sumatera Utara yang memerlukan ekspresi identitasnya ditampilkan lewat media, itu menjadi salah satu penyebab munculnya banyak surat kabar berbasis etnik atau solidaritas subetnik. Ya. Kalau di Tanah Batak itu subetnik mulai main ya, nampaknya aja itu Batak ya, tetapi dia kan ada daerah Humbang, ada Batak di daerah Toba misalnya. Jadi muncul seperti itu. Juga ideologi mulai muncul ya, ada partai, ada agama misalnya. Koran Immanuel misalnya itu jelas mengusung Kristen. Tapi ada koran yang Islam ini juga ada beberapa faksi. Jadi penyebab banyaknya koran tadi, pertama heterogenitas, yang kedua juga cermin dari pertumbuhan ekonomi kaum elit pada waktu itu. Jadi ada uang untuk mencetak surat kabar. Ketiga, industri surat kabar sudah mulai banyak di Sumatera Utara. Sumut ditinggali berbagai macam suku, dari mulai Melayu, Tionghoa, Jawa, India, Eropa di pesisir timurnya, hingga kelompok etnis Batak yang juga beragam di pegunungan dan di pesisir baratnya. Pada umumnya, Batak dikategorikan ke dalam beberapa suku, yakni Angkola, Karo, Pakpak Dairi, Simalungun, Toba, dan Mandailing. Mandailing yang dekat dengan Sumbar sehingga secara kultural dipengaruhi oleh agama Islam. Jaendar Muda sendiri bersuku Mandailing. Sumatera Utara pada masa kolonial merupakan kesatuan dari 3 keresidenan, yakni Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Sumatera Timur meliputi daerah pesisir timur, termasuk kota Medan. Sementara Tapanuli meliputi pesisir barat Sumatera Utara saat ini hingga pesisir Danau Toba.
termasuk kota Sibolga, Tarutung, hingga Padang Sidempuan. Tahun 1956, Aceh menjadi provinsi sendiri. Di akhir abad ke-18, sultan-sultan yang memiliki wilayah di Sumatera Timur kalah dan kekuasaannya banyak dikontrol oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial mencoba untuk menginvasi daerah pedalaman dibantu oleh misionaris yang menyebarkan agama Kristen. Upaya kristenisasi ini berhasil sehingga sampai sekarang mayoritas masyarakat tanah Tapanuli dengan pengecualian daerah selatan berbatasan dengan Sumatera Barat memeluk agama Kristen. Kenapa ini penting untuk disinggung? Karena dalam perjalanan sejarah persnya, banyak surat kabar yang lahir di Tapanuli berkaitan erat dengan agama Kristen, seperti contohnya Suara Batak. Suara Batak adalah koran berbahasa Batak yang lahir di Tarutung pada tahun 1919. Koran yang dipimpin Tuan Manulang ini terbit dengan tujuan menjadi corong suara masyarakat Kristen Batak dan sebagai bentuk penjenuhan atas dominasi organisasi perkabaran Injil pemerintah Hindia Belanda. Seperti halnya daerah-daerah lain di Hindia Belanda, kesadaran untuk merdeka tidak langsung dimulai dengan kesadaran akan masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa, namun dimulai dengan kesadaran akan identitas kelompok kedaerahan. Tidak hanya di tanah Tapanuli dan masyarakat Batak Kristen saja yang memiliki koran yang berorientasi pada identitas, tapi juga hampir semua elemen suku yang mendiami Sumut memiliki corong suaranya sendiri. Orang-orang Jawa yang datang ke Sumatera Timur mendirikan Suara Jawa pada tahun 1916 di Medan. Masyarakat Minang di Medan mendirikan Suara Bonjol yang terbit tahun 1918. Ada juga perempuan bergerak yang terbit tahun 1919 menyuarakan suara kaum perempuan. Meski sudah dimulai oleh Benih Merdeka tahun 1916, surat kabar sebagai usaha untuk mencapai kemerdekaan baru mulai ramai dekade 1920-an. Surat-surat kabar seperti Benih Timur, Percaturan, hingga Matahari Indonesia mulai membicarakan masalah sosial dan politik. Jepang masuk ke Indonesia dengan mengubah total lanskap pers menjadi alat propaganda. Saat Jepang menduduki Sumut, semua surat kabar ditutup, tanpa terkecuali. Pada masa ini, surat kabar yang terbit dan tercatat adalah Sumatera Sinbun, yang dipimpin oleh Jamaluddin Adinegoro. Di pesisir barat, Jepang mendirikan Tapanuli Sinbun, dipimpin oleh Hadeli Hasibuan. Di zaman pendudukan Jepang, Sumatera Sinbun terbit 2 edisi, yakni dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Sebelum dicetak, materinya disensor dulu oleh Bunkaka, Dinas Penerangan Jepang. Pada masa ini, sangat sedikit sekali catatan pers yang berhasil terekam sejarah. Karena memang dilarang. Gitu. Pada waktu itu dilarang dan leburlah semua wartawan itu gabung aja di sini Belanda dengan Jepang ya. Waktu itu percetakan juga mati, percetakannya kan Belanda. Teknisi-teknisi percetakannya itu lari kabur, sebagian ditangkapi sama Jepang. Jadi Jepang kan nangkapin yang Belanda-Belanda yang masih bertahan ini, ya kan? Dipenjarakan di apa sana, Diski, ada rumah sakit di sana dikumpulin yang Belanda tadi di daerah Mencirin sana. Jadi kan industri pers dengan demikian tidak bisa bergerak. Kemudian wartawan-wartawan ini masih mau melihat kemana ini arah pemerintahan baru ini, dan waktunya kan relatif singkat ya. Di samping memang dilarang, ya, tidak dibenarkan. Sumatera Baru jadi satu-satunya koran yang bertahan setelah Jepang kalah. Itu pun karena Sumatera Baru sebenarnya adalah Sumatera Sinbun yang diganti namanya. Namun perannya sangat krusial saat masa-masa vakum kekuasaan di Medan setelah kemerdekaan.
Setelah Jepang menyerah dan kemerdekaan diproklamirkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta, para pejuang Republik di Medan berupaya untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan. Pada saat itu, Sumatera Baru sempat menjadi satu-satunya surat kabar yang dikuasai pejuang Republik untuk melawan Nasblad for Sumatera, koran propaganda Belanda yang ingin kembali ke Sumut dibonceng oleh Mika. Suatu ketika, di masa tidak menentu tersebut, Sumatera Baru kemudian berubah nama jadi Suluh Merdeka. Upaya untuk melawan propaganda Belanda kemudian memantik lahirnya kembali koran-koran baru di Medan, seperti Pewarta Daily, koran legendaris yang sempat mati. Pewarta Daily kemudian dihidupkan kembali oleh Muhammad Said dan Amarullah Qolubis September 1945. Ada pula Mimbar Umum didirikan Udin dan Imbalo Siregar di bulan November. Masa bersiap adalah salah satu masa terkelam dalam sejarah Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Belanda ingin kembali merebut Indonesia sebagai daerah jajahan dengan cara yang brutal lewat agresi militer pertama dan kedua. Kebrutalannya itu masif terjadi di seluruh wilayah Indonesia hingga pengakuan internasional akan kemerdekaan Indonesia tahun 1949. Pada masa-masa itu, pers Republik diberangus dan pekerja persnya diburu. Pemerintah Belanda menutup paksa Pewarta Daily dengan menangkap Amarullah Qolubis saat Muhammad Said sedang di Pulau Jawa dan menghancurkan mesin cetak Serikat Tapanuli. Selain itu, Mimbar Umum dan Suluh Merdeka juga ikut diberangus. Awak redaksinya dikejar hingga harus melarikan diri keluar kota. Keduanya sempat terbit di tebing tinggi di Pematang Siantar, namun akhirnya tidak mampu terbit lagi dan bubar. Setelah keadaan mereda, pemimpin redaksi Suluh Merdeka, Arif Lubis, bermaksud mendirikan kembali surat kabarnya. Namun ditolak pemerintah keamanan setempat Belanda karena menggunakan nama Merdeka. Untuk mengakalinya, Arif mengajak Udin Siregar dari Mimbar Umum untuk bergabung, menggabungkan kedua surat kabar dan menggunakan nama Mimbar Umum. Usulan ini disetujui dan Mimbar Umum lahir kembali. Mimbar Umum masih terbit sampai sekarang meski sudah menjadi mingguan. Sementara itu, di tempat lain, pasca diberedelnya Pewarta Daily, Muhammad Said tidak kapok dan mendirikan koran baru. Bersama istrinya Ani Idrus, yang juga seorang wartawati kawakan, mendirikan Waspada pada 11 Januari 1947. Dalam perjalanannya, Waspada pernah diberedel kembali oleh Belanda, lalu diberedel lagi pada masa Orde Lama, namun ia masih terus terbit. Sampai saat ini, Waspada menjadi surat kabar harian tertua kedua Indonesia yang masih terbit sampai sekarang, setelah Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta. Lanskap industri pers Sumut pasca kemerdekaan, yakni di periode Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, memiliki warna dan ceritanya sendiri-sendiri. Terlalu banyak dan luas sehingga rasanya perlu dibuatkan video terpisah. Apalagi sejarah pers Sumut di masa-masa ini tidak didokumentasikan dengan layak dan cukup. Kenapa koran-koran Belanda pada era yang lebih tua saya bisa dapat? Karena waktu itu ada orang-orang Belanda ngumpulinnya dan dibawa ke negeri Belanda. Saya dapatnya di sana kebanyakan. Jadi kan terselamatkan. Tapi di periode 45-66 nggak ada lagi institusi yang ngumpulin koran. Terus korannya juga jatuh banget macam Mimbar Umum misalnya itu. Yang eksis itu cuma Waspada. Ya, Waspada ya relatif dia bertahan ya untuk menyimpan depositnya. Walaupun di nomor-nomor tertentu mereka hilang ya, nggak dapat. Kemudian pada masa pasca 66 sampai era Soeharto itu cukup banyak surat kabar. Tapi ketika saya mau pameran pers dalam rangka HPN waktu itu, nyari periode itu ke kantor-kantornya, tidak ada arsipnya. Tapi waktu itu kan hampir semua sama, koran di daerah sama di pusat itu harus tidak boleh menentang rejim. Ya. Jadi pemberitaannya sama. Cuman variasi surat kabarnya itu
Itu sekarang malah itu yang paling sulit didapat sekarang ini. Akan tetapi, menarik mengetahui setidaknya sejak zaman Orde Baru, surat kabar di Medan dan Sumut didominasi oleh 3 nama. Waspada, Sinar Indonesia Baru atau SIP, terbit tahun 1970, dan Analisa yang terbit tahun 1972. Meski dominasinya sempat diruntuhkan oleh kejayaan koran kuning, seperti Pos Metro Medan medio 2000-an, Waspada, SIP, dan Analisa masih menjadi koran populer karena pembacanya yang loyal. Ketiga koran ini punya kelompok pembaca yang berbeda-beda, mewakili kelompok-kelompok identitas besar yang tinggal di Sumut. Koran yang isinya itu orang Batak gitu, untuk warga itu. Ya tentu aja cepat dia berkembang kan. Waspada juga dengan nasionalis, religius, waspada berkembang. Analisa gitu juga, melihat ada peluang tidak makin banyak di Medan, ya orang etnis Cina makin banyak, itu juga orang Cina lah gitu, berkembang. Jadi itulah yang membuat 3 koran ini, 3 besar seperti yang awal bilang itu, bertahan dari sejak dia terbit sampai sekarang. Pembacanya loyal. Sejarah Persumut menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama sejarah Persumut pasca kemerdekaan sampai sekarang. Sumut melahirkan banyak tokoh-tokoh pers yang namanya penting untuk dikenal dalam sejarah pers nasional, seperti Jaendar Muda, Mangihut Hezekiel Manulang, Parada Harahap, Muhammad Said, Ani Idrus, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Industri Persumut berawal dari perkebunan-perkebunan tembakau di pesisir timurnya, dan muncul sebagai alat untuk melawan dominasi misionaris Belanda di pesisir baratnya. Sejak zaman pergerakan hingga sekarang, Persumut tumbuh bersama dengan keragaman identitas penduduk yang mendiami Sumatera Utara, mencerminkan kota Medan dan Sumut sebagai daerah melting pot. Sejarah Persumut akan selalu menarik untuk diikuti, dipelajari, dan juga dirawat.